Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Tiga. Sehat, sehat, yes. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita dibangunkan setelah ditidurkan. Kepadanya lah nanti kita dibangkitkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur. Alhamdulillah.
Bu, Pak, ingin panjang umur? Ya. Untuk apa panjang umur? Ya, beribadah katanya gitu. Nanti kalau amalnya baik, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Salah satu tanda dalam hadis kematian yang baik, ketika nyawa sampai di kerongkongan kita masih bisa menyebutkan kalimat tauhid. Siapa? Gimana kalimat tauhidnya? La ilaha illallah. Tek, mata tutup, terus yang mulut tersenyum. Alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Modal kita adalah modal sehat. Alhamdulillah. Bu, Pak, saya ngajak kemarin di grup itu ada tahajud buat kesehatan. Gini. Gini. Ya. Pak, tahukah bahwa penyakit itu 90% berasal dari pikiran, 10% berasal dari pola makan. Nggak percaya penyakit berasal dari pikiran? Percaya nggak? Coba lihat orang gila. Orang gila itu makan sembarangan, di tempat sampah makan. Ada nggak orang gila yang ke dokter, dok saya sakit perut? Nggak ada. Dia malah ketawa-ketawa, senyum-senyum karena hatinya bahagia. Hari ini kita ini nggak ada yang cemberut, ini bahagia semua nih. Itu 90% penyakit dari situ. Maka orang yang sering marah-marah, sering curiga, sering tersinggung, gak heran penyakitnya darah tinggi, terus kolesterol, diabetes. Semua penyakit berasal dari pikiran. Saya punya pasien sama-sama kanker rahim stadium 4. Yang satu pasrah, yang satu selalu bahagia, dok saya itu sakit, enggak apa-apa, saya itu pasrah sama Allah, bahagia. Dia wajahnya itu kelihatan cerah gitu ya. Ketika kita obati mudah sekali cepat sembuh. Tapi beda sama yang satu, sama-sama penyakitnya kanker rahim. Yang satu bilangnya gini, nah, saya sakit terus, sakit mulai sakit, nggak pernah dia bahagia. Akhirnya apa? Sakitnya akan lebih cepat menjalar, cepat kembunan, cepat komplikasinya daripada yang sama-sama ini. Karena apa? Karena pikiran, karena hati. Maka penelitian orang Jepang mengatakan 90% penyakit itu adalah berasal dari pikiran. Orang yang sakit-sakit mah, orang yang sakit diare, sering sembelit, itu biasanya orangnya selalu curiga, selalu was-was, selalu curiga sama orang, gak pernah berpikir positif. Hari ini kita ini selalu bahagia, insya Allah. Maka semua penyakit gak ada ya. Jadi jaga pikiran kita agar selalu positif. Jangan pernah hati ini dikotori oleh hal-hal yang kemudian merusak hati kita. Kata Agib kalau lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jendela hidup ini. Ya, semua penyakit itu nggak ada. Semua kayak kemarin itu COVID-19 itu banyak sekali orang yang merasa sakit padahal tidak apa-apa. Karena apa? Karena hatinya takut. Sampai oksigen itu kalau mau beli udah habis, kehabisan. Orang sesek sedikit langsung nyari oksigen ya, sampai oksigen itu mahal. Padahal kuncinya itu kepanikan, bikin orang panik, sehingga obat-obatan yang dilakukan itu laku semua, oksigennya laku semua. Padahal kalau kita tenang, kita bahagia, nggak akan tuh kena seperti itu ya. 90% penyakit adalah semua berasal dari otak kita. Hari ini kita olahraga, senang-senang, goyang-goyang gitu ya, kita di samping sehat membuat kita hati bahagia.
10% penyakit berasal dari pola makan. Ingat ya, pola makan itu menyumbang 10% dari penyakit. Setuju? Setuju. Karena semua dari kolesterol, gula darah itu semua dari makan. Saya kasih tips orang yang 100 tahun, umurnya 100 tahun lebih itu, bagaimana sih pola makannya? Salah satunya orang yang itu namanya sedentarian, usianya lebih dari 100 tahun, diteliti oleh WHO, apa sih makanan yang dimakan? Mereka itu selalu makan nabati. Nabati, gak pernah kalau daging itu seminggu mungkin hanya 100 gram atau 200 gram. Jadi banyak sayuran-sayuran dan buah-buahan. Ya, kalau nabatinya ke daging-daging itu dibatasi. Itu yang menyebabkan pola makannya sehat. Ya, penyakit itu 10% dari pola makan. Pola makan yang terlalu banyak kolesterolnya, terlalu banyak lemaknya. Maka barang siapa ingin sehat, maka makanlah yang halal dan thayyib, berguna nggak buat tubuh kita ini. Halal tentunya halal dan berguna. Yang banyak di ini yang bikin sehat itu adalah banyak mengonsumsi makanan yang nabati, sayuran, buah-buahan, kemudian tadi yang direbus ya, dikurangi yang goreng-gorengan, minyak itu, aduh minyak. Kita ini kalau beli gorengan ya, gorengan itu nanti kalau dilihat sampai netes itu minyaknya. Kira-kira sehat ya buat badan kita? Enggak ya, kolesterol kita. Nah, kolesterol tinggi itu menyebabkan pembuluh darah kemudian menyempit, gampang terkena kemudian sakit, stroke dan sebagainya, serta hipertensi. Kalau ingin sehat, maka jaga pola makan ya. Di samping tentunya makanan yang sudah kita konsumsi ini kita gunakan lagi untuk aktivitas, dibakar lagi seperti senam yang kita lakukan ini, membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Jadi tips sehat yang hari ini adalah satu, jaga pikiran, pola jaga pikiran, selalu berpikir positif, think positif. Apapun yang terjadi pada hari ini selalu berpikirlah positif ya. Apapun Anda kena musibah, kena masalah, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan kepada Allah dan selalu berpikir. Jangan kotori hati kita ini selalu berpikiran negatif kepada orang ya. Karena sangat rugi kita ini, umur kita yang pendek kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun, tapi kalau yang sekarang ada yang 80, wah bonusnya banyak banget ya. Kalau kata Rasul 60-70, Bapak ini 80, wah alhamdulillah Pak, sehat kita masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa tahajud ya. Satu lagi tipsnya mengenai bangun sepertiga malam. Sepertiga malam itu kalau badan kita ini dipengaruhi oleh hormon, kadang-kadang tensi kita ini pagi turun, siang naik, sore turun, malam naik. Itulah siklus sirkadian yang terjadi pada tubuh kita ini ketika kita tiap hari. Sepertiga malam tekanan darah kita karena hormon naik tuh ya. Kalau tandanya hormon sedang naik itu namanya hormon adrenalin naik. Saya sering tanya sama bapak-bapak yang pasien yang dia kesulitan untuk punya anak tuh ibunya harus sehat, bapaknya harus sehat. Bapaknya harus sehat itu kalau ini harus berdiri, bener nggak? Kalau nggak berdiri kan nggak bisa dia mengeluarkan. Ditanya, Pak, kalau pagi-pagi bapak berdiri nggak? Gitu. Karena pengaruh hormon, pasti orang yang normal kalau pagi-pagi seperti malam itu berdiri karena pengaruh hormon ya. Nah, yang orang yang infertil atau sulit hamil, salah satunya faktor suami nggak bisa berdiri sepertiga malam atau pagi-pagi itu. Artinya bahwa dia terjadi gangguan hormonnya. Nah, yang normal itu hormon pada sepertiga malam itu naik, namanya hormon adrenalin. Akibatnya apa? Tekanan darah naik. Maka nggak heran kalau orang yang pagi-pagi, kalau kita UGD, itu banyak yang sakit pada saat pagi hari. Ada yang dibangunkan oleh ibunya, nggak bangun-bangun. Ada yang dibangunkan, kok saya nggak bisa bergerak kaki, gitu ya, kena serangan stroke.
Kemudian ada yang sakit dada sebelah kiri, serangan jantung. Karena pada sepertiga malam yang normal itu tekanan darah naik. Kalau seandainya kita punya hipertensi, maka bisa terjadi sepertiga malam itu terjadi serangan. Tekanan darah pecah, jadi lumpuh, jadi koma, kemudian jadi gula darahnya naik. Nah, penelitian mengatakan dahsyatnya sholat tahajud, ya, ketika kita ini sholat tahajud, bangun sepertiga malam yang paling baik kan sepertiga malam terakhir, ya, sampai nanti sholat subuh itu masih sepertiga malam terakhir. Itu apa yang terjadi? Ternyata hormon adrenalin yang menyebabkan tekanan darah kita ini diblok ketika kita sujud bangun sepertiga malam. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita bangun sepertiga malam, kita sujud kepada Allah, maka keluarlah hormon bahagia, hormon senang. Benar gak? Kalau kita bangun, kemudian tahajud, hanya kita, Allah, dan kita sedang berdoa, kadang-kadang kita menangis gitu. Menyesal dosa-dosa kita, saat itulah datang hormon bahagia, hormon ketenangan. Itu rupanya yang blok, sehingga hormon stres namanya adrenalin itu tidak tinggi pada sepertiga malam. Akibatnya apa? Akibatnya artinya bahwa orang yang punya hipertensi, yang darah tinggi, orang yang kencing manis, orang yang sakit ginjal, ketika bangun sepertiga malam, mencegah terjadinya serangan akibat tekanan darah yang kemudian tinggi di sepertiga malam, yang normal terjadi setiap hari. Maka apakah Allah menyuruh kita bangun sepertiga malam? Ya. Ada di surat Al-Mujamil dan Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mujamil, hai orang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, orang yang sedang tidur bangun, kata Allah. Ternyata berdasarkan kesehatan itu luar biasa. Artinya kalau kita rutin bangun sepertiga malam, tahajud, menangis-nangis, bahagia, tenang ketika kita mengadukan segala persoalan kepada Allah, katanya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Oh, itu ternyata kuncinya. Bagaimana bangun sepertiga malam itu akan membuat kita sehat. Insya Allah, di samping kita usaha fisik, kita selalu bergerak agar 360 sendi ini tidak kaku. Maka kita juga psikologisnya, bantuan kepada Allah, jadikan kebiasaan sepertiga malam untuk bangun minimal 2 rakaat, katanya, kata Allah 2 rakaatlah sholat malam, ya. Maka nanti saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mari untuk merangsang kita semua bangun sepertiga malam. Rumah sakit umum itu mengadakan, saya takmirnya di masjid sana, mengajak kepada penunggu-penunggu pasien, setiap pasien itu ayo bangun sepertiga malam, kita doa deh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kalau ada pasien yang masih ya, sehat, masih kuat untuk berdiri atau duduk gitu, kita ikutkan untuk sama-sama berdoa, karena itu salah satunya menurut kesehatan itu luar biasa ketika bangun sepertiga malam untuk melakukan bangun barangkali 2 rakaat cukup, ya. Waktunya panjang banget, sepertiga malam awal, sepertiga malam akhir, sampai terakhir itu kan sampai sholat subuh nanti, ya. Maka itu beberapa tips agar kita menjadi usia yang selalu panjang dan sehat, dan kemudian juga selalu punya kesempatan untuk beramal soleh, ya. Demikian ibu-ibu sekalian, satu tip tadi, jaga pikiran, ya, think positif, selalu berpikir positif, ya. Kalau kita ini, kalau satu tip positif, yang kedua hiduplah sekarang. Jangan ada orang yang selalu berpikir, aduh anak saya nanti ke depan jadi apa gitu, berat banget pikirannya. Hiduplah ini sekarang, ke depan itu Allah yang ngatur, Allah yang ngasih rezeki, ya. Hiduplah sekarang, bahagialah sekarang, manfaatkan umur kita, karena belum tentu sore atau besok kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jamaah haji kemarin ya, ada yang datang sampai sini kemudian meninggal ya. Ya, kita nggak tahu umur kita ini. Sungguh kematian itu sangat dekat. Ya. Kemana saja, di mana saja, ibu selalu ingat kepada Allah, selalu memuji kepada Allah. Gini di kalimatnya. Subhanallah, ayo sama-sama ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dua kali lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Zikir inilah yang menurut penelitian bisa meredam terjadinya serangan jantung. Jadi orang yang serangan jantung dikasih obat supaya tidak ada serangan, diminum, di samping zikir yang tadi itu penyembuhannya lebih cepat daripada yang kemudian minum obat saja tapi kemudian panik, saya takut mati serangan jantung. Berzikirlah seperti itu, karena dengan hanya mengingat Allah, dengan berzikir itu hati akan menjadi tenang. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tips buat kita semua, semoga Allah selalu membuat kita ini sehat, bahagia dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Ayo kita tutup bersama dengan doa ya. Aminkan doa saya. Rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mati majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tahmin tasyirina ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'azzidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada pagi hari ini yang berkah ini, terimalah doa-doa kami. Aku berdoa kembali lagi kepadamu ya Allah, yang membuat beban pikiran kami, yang membuat resah hati kami ya Allah. Apabila pada hari ini ada seseorang yang sakit di badan kami, ada yang sakit di badan kami, ada sesuatu yang membuat kami sakit, angkat penyakitnya Allah, berikan kami kekuatan sehat, panjang umur yang membuat kami taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah rizki yang banyak yang membuat kami tidak sombong, tidak pelit ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kepada anak cucu kami ya Allah, berikan kepada suami kami, kepada istri kami sesuatu ya Allah. Apabila Engkau panggil kepada kami, apabila Engkau panggil kepada kami, jadikan kami kematian yang husnul khatimah ya Allah. Berikan kami taubatan sebelum meninggal ya Allah, taubatan sebelum mati ya Allah. Jadikan kami selalu diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya Allah. Berilah kesehatan, berilah anak-anak kami sukses dalam pendidikannya ya Allah. Berikan guru-guru kami kesehatan ya Allah. Berikan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kemenangan kepada Palestina ya Allah, yang dimiliki oleh Israel ya Allah. Berikan kami rizki yang banyak, berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami umur yang panjang ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3